Oke, hari ini kita back to kampus. Jadi kita sekarang berada di kampus Politeknik Negeri Payakumbuh, di mana kita dulu menuntut ilmu, kita belajar semuanya tentang dunia peternakan. Dan hari ini kita temui kembali dosen-dosen kita, walaupun kita sering juga ya. Tapi hari ini kita kembali lagi, kita sampaikan bahwasanya kampus Politani ini sekarang udah hebat sekali. Dan Politani ini udah bisa ciptakan entrepreneur itu banyak, bahkan pengabdi ke negara juga banyak untuk ketahanan pangan. Hari ini kita telah dinobatkan jadi Sekjen Duta Tani Nasional, artinya hanya 26 orang se-Indonesia, dan kita terpilih dan kita masuk dan kita juga diamanahkan selaku Sekjen. Hari ini kita kembali lagi ke kampus kita dan kita akan berbincang-bincang dengan para dosen yang pernah mendidik kita selama 3 tahun di sini. Kita temui dosen-dosen kita lagi. Kami membeli sampai Toto, Jawi. Iya. Milaniku. Dia maklin murah jual bang. Tak, lain nanti. Pak, tuturi para mintalah nih. Bu. Oke, hari ini kita berada di kandangnya sapi PPNP Politeknik Negeri Payakumbuh. Yang inilah tempat saya pernah belajar lebih kurang 3 tahun dari 2008 sampai 2011. Yuk kita tengok lagi sapi-sapinya. Jadi di sini memang sapinya rutin dimandikan ya. Di sini ada sapi untuk praktek, memang ada sapi untuk breedingnya ada, fatteningnya ada, sapi perahnya juga ada. Mandi Pak Deh? Berarti dari dulu sampai kini Jawiku tetap mandi ya? Berapa kali mandinya ke Pak Deh? 2 kali? Kita kadang enggak 2 kali ke mandi sehari deh ya? Wajib ya. Jadi memang dalam melihara sapi nggak hanya kita berbicara bagaimana memenuhi nutrisinya, tapi juga bagaimana kita berbicara masalah kesehatan, masalah kebersihan, karena itu salah satu untuk memopong kesehatan dan untuk produktivitasnya sapi. Jadi memang di sini 2 kali mandi sapinya. Nih tengok nih PO-nya, keren ini, jenis PO. Kakak. Bang Diwan. Oke, kawan-kawan, hari ini kita kembali ke kampus dan kita ketemu langsung sama ahli nutrisi Bapak Profesor Ramayulis. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang sebuah produk penelitian yang telah ditemukan oleh Bapak ini, yaitunya ada berbentuk konsentrat atau feed complete, pakan yang telah komplit yang siap saji yang akan kita berikan kepada ternak ruminansia. Oke, ini Bapak. Oke, ya. Pak. Ya, selamat datang kembali ke kampus. Siap, kita siap mengabdi, Pak. Jadi ini Bapak salah satu ahli nutrisi dan beliau alhamdulillah udah profesornya di bidang nutrisi. Jadi ada sebuah penelitian dan kita akan berbincang-bincang seperti apa produknya dan seperti apa manfaatnya. Oke, langsung aja. Jadi Pak, itu semalam apa nama produk yang penelitian Bapak? Pelet pakan komplit. Pelet pakan komplit. Ya, pelet pakan komplit. Jadi pelet pakan komplit ini kita selama ini sapi diberi rumput ya. Nah, sekarang secara modernisasi sekarang penelitian peternakan yang secara cerdas, kita tidak perlu lagi rumput. Yang penting itu adalah kita berikan apa yang ada di rumput itu serat. Serat ya. Ada di dalam. Kemudian konsentrat sudah ada dalam. Kemudian ada suplemen ada di dalam. Kemudian aditif sudah ada di dalam. Nah, komplit. Jadi, oleh sebab itu tinggal cukup berikan pelet pakan komplit, sapi tidak perlu lagi diberi rumput, sapi tidak perlu lagi diberi konsentrat, sapi tidak perlu lagi suplemen, tidak perlu lagi aditif. Nah, lengkap di dalam dan sudah memenuhi kebutuhan nutrisi dari ternak tersebut. Artinya ini kita nggak berbicara lagi panas-panasan ngambil rumput, ya, kita tinggal kasih. Ya. Artinya menginstankan kerja ya Pak. Betul. Dari segi kos produksi gimana ya Pak kalau kita bandingkan dengan rumput? Nah, kalau misalnya 1 ekor sapi
taruhlah berat badannya 300. Setidaknya sapi ini membutuhkan rumput itu 30 kilo sehari. 10% dari ya, bobot badannya. Secara gampang seperti itu. Nah, kemudian apabila seseorang menyabit rumput, itu setidaknya habis waktu 1 sampai 2 jam. Untuk kebutuhan 1 ekor ya? 1 ekor sapi. Iya. Nah, jadi 1 orang peternak hanya sanggup memelihara paling 3 sampai 4 ekor saja. Iya. Nah, dengan adanya pelet pakan komplit, nanti sapinya cukup diberikan dispenser pelet saja di depan ke sapinya, dan nanti sapinya lah nanti yang makan langsung sesuai kebutuhannya. Berarti kita nggak mikir lagi mau 100, mau 200 ekor sapi, nggak perlu lagi ya. Mau cuaca hujan, mau panas, yang penting sapi kita udah ada makan. Oke Pak, jadi begini Pak, saya dengar ada yang unik ini Pak. Dari pakan fit komplit ini salah satu bahannya itu menggunakan limbah ya? Ya betul. Limbah dari feses ayam, betul ya? Nah itu gimana Pak? Aman nggak itu kalau kita berikan kepada ternak sapi? Ya, jadi ceritanya seperti ini. Jadi penelitian mahasiswa saya yang D4 tahun 2024 kemarin itu sudah meneliti limbah dari manur ayam petelur. Nah, jadi kita gunakan manur ayam petelur ini. Jadi ayam petelur yang close house, yang tertutup, sama sekali tidak ada lala, tidak ada cacing, tidak tersentuh tanah dan segala macamnya. Nah, inilah yang kita gunakan, dan ini relatif aman karena dia tidak ada kontak dengan mikroba-mikroba yang akan menyebabkan dia berkembang di dalam manur tersebut. Nah, inilah nanti ketika manur ini, jadi manur itu adalah tertampung pada atau kandang ayam petelur. Nah, kemudian ini nanti pakai ban berjalan nanti akan terkumpul. Nah, berarti itu butuh pengolahan ya Pak? Butuh pengolahan. Enggak itu langsung yang kita kasih ya? Nah, itulah diolah oleh mahasiswa saya kemarin. Jadi masih diolah, kemudian bagaimana metode fermentasinya, kemudian bagaimana nanti dari sisi kesehatan ternaknya, bagaimana nanti mikroba patogennya itu sudah oke. Tidak ada lagi masalah tentang itu, dan nilai nilai dari pakannya itu sudah cukup bagus. Bagus ya Pak. Nah, itulah yang kita kembangkan sebagai bahan konsentratnya. Jadi murah meriah. Berarti ini bisa dibagi lah ilmunya ya Pak. Artinya dengan program Pak Prabowo sekarang ketahanan pangan terkhusus untuk hewani, itu kan memang jor-joran tuh Pak Prabowo tuh melalui kementeriannya Pak Amran Sulaiman. Memang sekarang peternak milenial, petani-petani milenial itu disupport habis itu Pak. Mana tahu ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat yang nantinya bisa dikembangkan oleh kawan-kawan di Seso Nusantara. Ya, cocok sekali untuk anak muda sekarang. Cocok Pak ya. Anak muda peternak sekarang kan tidak mau lagi nyabit-nyabit rumput, itu tidak zamannya lagi. Zamannya lagi ya, betul. Sekarang peternaknya itu cukup mengasihkan makan pelet pakan komplit. Kemudian sapinya bisa besar. Jadi kemampuan manajemen saja yang nanti yang akan dibondali atau dipunyai oleh para anak muda sekarang untuk bisa beternak sapi potong sekarang. Berarti ini menarik nih Pak. Feses ayam itu dalam bikin fit komplit ini berapa persen kita kasih Pak? Kita gunakan 60% dari 60%? 60%. Wah, luar biasa itu Pak. Artinya kan dengan harga feses ayam yang sangat murah, kalau kita pakai 60%, ini kan berpotensi menekan kos produksi nih Pak. Betul. Tapi kan nggak segampang itu, butuh ilmunya ya Pak ya. Jadi dari segi dari segi keekonominya, feses ayam itu 1 truk itu 6 ton, harganya cuma 1 juta. 1 juta ya? 1 juta 6 ton. Berarti 60 perak lah ya? 60 perak. Oh, keren. Kemudian nanti itu yang kita gunakan di samping kita gunakan untuk pakan. Kemudian dari sisi peternaknya, dia juga terbantu limbahnya bisa termanfaatkan. Oh iya. Karena limbah dari peternakan itu kan menjadi suatu hal yang bermasalah sekarang. Nah, jadi dengan adanya ini di dua sisi, dari sisi peternak ayam petelur dia dapat penyelesaian masalah. Terbantu untuk pembuangan limbah. Bagi segi peternak ruminansianya terbantu dengan menekan kos produksi. Nah, ini keren. Berarti ini teman-teman sangat harus kita pelajari, harus kita bagi ilmu, dan harus kita tuntut ini. Karena ini kita sangat merasakan kos tertinggi dalam beternak ruminansia itu adalah masalah pakan. Ketika ada pakan yang efektif dan efisien beserta ini ekonomis kita gunakan, kenapa enggak kita pelajari? Jadi kita boleh belajar lah Pak ya. Oke, siap. Jadi teman-teman, bentar lagi kita tengok seperti apa hasilnya dari pakan fit komplit yang bahan bakunya 60% itu dari feses ayam, seperti apa dan bagaimana pengelolaannya. Habis ini kita tengok dan kita ikuti selalu channel kita bersama Simental Payakumbuh Farm.
Jadi ini salah satu bahan untuk bikin feed komplit yang telah dilakukan penelitian oleh Pak Profesor sama mahasiswanya. Ini untuk pemenuhan kadar seratnya. Jadi memang seratnya diambil dari jerami. Jadi untuk konsentratnya itu tadilah yang dicampur dengan beberapa bahan. Salah satu bahan utamanya itu adalah feses ayam atau tai ayam. Kalau nggak ngerti feses tai ayam. Nah, gitu ya Pak ya? Ya, betul betul. Nih kita tengok ini ini yang sudah jadi, yang sudah jadi ini. Ini yang sudah jadi Pak ya? Yang sudah jadi. Nah, ini produk yang telah jadi. Jadi ini kita tinggal kasih ke sapi ya Pak ya? Iya, tinggal kasih ke sapi. Nah, baunya harum. Artinya kalau kita pakai rumput itu kan kita kasih 10% dari berat badan Pak. Kalau ini kita kasih berapa lagi nih Pak? 2% dari berat badan. 2% dari berat badan. Kebutuhan bahan kering. Ini kan kering ini. Iya. Nah, jadi nanti kebutuhan bahan kering sapi itu adalah 2% dari bobot badannya. Itu sekitar kalau 300 kilo berat badannya 6 kilo ya? 6 kilo. Wow. Nah, 6 kilo. Ini dari harga apa namanya? Harga kasarnya ini mesti 3.000 sekilo. 3.000 ya? 3.000. Berarti kalau 6 kilo cuma 12.000 sehari. Sehari kita nggak cari rumput lagi. Cari rumput lagi. Padahal kalau untuk 1 ekor sapi biasanya 1 karung. 1 karung. 1 karung tuh harga sekarang nilai ekonomisnya 20 sampai 25.000. Betul. Berarti lebih untung ini dong, lebih Pak? untung ini. Wow, jadi ini. 1 hari itu setengah ini kan 11 kilo ini. Iya, iya. Nah, jadi kalau ini setengah karung ini kalau 1 hari itu 1 ekor sapi dengan bobot badan 300 kilo. Berarti kalau untuk Pak daya palatabilitas, daya cernanya atau sapi yang baru masuk apakah bisa langsung kita kasih ini atau perlu kita ajarkan ini Pak? Nah, kalau sapi kalau perubahan pakan itu biasanya kan harus secara simultan. Jadi step by step ya. Step by step. Nah, awal-awal kita masih pakai hijauan, kemudian setelah 3 hari nanti dikurangi separuhnya, nanti dikurangi seperempatnya sampai nanti 0. Nah, setelah seminggu nanti sudah bisa 0. Bisa 0 Pak ya? Iya. Berarti udah enak kita beternak ini Pak. Betul. Berarti kalau cuma 6 kilo, fesesnya pun juga nggak banyak nanti Pak? Fesesnya juga nggak banyak. Tapi feses itu kan nanti sudah campur air. Tetap juga hasilnya nanti kita 10 kiloan. 1 hari ya? Iya. Nah, tapi nggak sebanyak rumput lah Pak. Rumput kan 30 kilo Pak. Kalau kecernaan rumput itu kan lebih rendah daripada ini. Ini kecernaan 70%. Oh, 70%? Ya, 70%. Kita sudah uji penelitian mahasiswa saya yang sekarang ini. Itu kecernaannya tuh 70%-an. Oh gitu. Oke. Nah. Keren nih Pak. Oke, ini mesin penggiling peletnya masih belum terlalu besar karena ini masih pada fase pengujian, pembuatan, dan insya Allah nanti akan kita produksi massal di Simmental Packing Farm. Ini mesinnya ini yang diputar dan ditekan ke bawah dan keluarlah peletnya berbentuk pelet. Bisa dia gini Mas, bisa dipasang nih Mas. Bisa Pak praktekan Pak. Woi, keren tuh Pak. Nah, tapi setelah tiba situ enggak ada jerami kalian hilang. Iya, iya sepi. Oh, berarti teluk kadang tuh enggak mulai Pak ya? Mana? Ya, karena enggak laki mananya itu doh. Siap. Ya. Dia tuh Kak. Kak dari bawahnya. Kau masih ada alatnya yang masih kurang. Alatnya betul pemisah. Ya, itu kan terlalu tinggi tampak patah ya. Iya. Nah, ini semencak bagian encak kok. Yang masih anu kok yang anu. Jadi ada ayakan kok itu guna kok. Nah, kau ikut matu di mereka piye. Jadi ini hasilnya langsung berbentuk pelet dan setelah ini dilakukan pengeringan. Nah, setelah dikeringkan dan ini bisa langsung kita kasih ke sapi. Tapi kalau ini udah bisa langsung kita kasih ini, tapi kalau produk untuk kita jual perlu kita lakukan pengeringan mengurangi kadar airnya. Masih ada alat tambahannya Cik deh. Nah, dulu deh. Nah, barunya boleh keluarnya. Masih ada alatnya. Dia sedap.
Berarti memang untuk apunya nama matian kak ya? Ya. Kok berapa lama kok Pak? Petang bro. Ini 24 jam. 48 jam dari 2 malam baru. Baru karyangnya? Baru karyangnya. Oh. Jangan sampai tutup habis. Jangan udah tutup habis dah. Bisa juga keluar anginnya. Iya. Kocik lagi ada anu desi kopi. Sedotan udara kocik lagi kerbuat. Ini tempat pengeringannya. Tapi ini karena masih tahapnya penelitian. Tapi kalau udah ready nih barang, kita bikin mesin yang sangat besar nanti. Ini udah mulai kering. Dan ini memang pengeringannya kalau menurut Bapak itu 2 kali 24 jam. 2 kali 24 jam untuk pengeringannya. Jadi kalau memang untuk kita lakukan ini produksi secara massal dan kita jual memang harus kering. Tapi kalau Simmental Payakumbuh Farm nih kayaknya nggak perlu terlalu kering-kering kali lah Pak. Tak terlalu kering-kering kali lah, bisa kita langsung kasih. Lah Kak, jerami. Berarti kalau nanti wagi batang tebun jagung lebih bagus nanti Pak ya. Karena kan kok cuma serat. Iya. Kalau tengok dia kok cuma 4%, 3-4% nutrisi. Iya. Kita cari seratnya sekarang di sini. Coba serat. Protein itu. Iya. Jadi komplikasinya ya Pak. Jadi ternyata semua bahan ini kita fermentasi dulu. Targetnya apa itu Pak kalau fermentasi? Menaikkan nutrisi atau gimana? Di fermentasi bisa menaikkan nutrisi dan bisa menaikkan kecernaan. Oh, daya cerna ya. Karena memang dalam lambung sapi itu kerjanya juga fermentasi. Jadi ini sudah mengandung protein sel tunggal. Protein sel tunggal itu adalah protein yang berasal dari mikroba yang bekerja dalam memfermentasi tadi. Nah, dia bernilai protein, biomasa. Sama dengan tempe. Nah, tempe itu kan kedelai yang difermentasi. Sehingga ada yang putih-putihnya itu, hipanya itu yang menambah protein. Sama juga dengan ini. Nah, jadi biomasa mikroba itu akan menambah nilai protein dari jerami. Nah, kita sudah uji ini proteinnya sekarang itu sekitar 11%. Sementara kalau jerami saja itu hanya 4%. Ya, 3-4%. Dan ya 11% itu apakah di dalamnya urea? Bukan. Kita sudah uji juga ke protein murninya. Protein murninya itu sekitar 8%. Nah, 8%. Berarti ini untuk fermentasinya mikrobanya terbuka atau artinya anaerob. Bisa dibuka nih atau kita tutup? Tertutup. Enggak, maksudnya mikrobanya kita pakai apa ini? Mikrobanya mikroba lactobacillus. Lactobacillus biasa. Biasa fermentasi anaerob biasa. Iya. Kebetulan sini sudah tidak ada lagi ini dalam dalam kantong plastik. Plastik MSA. Di dalam ada. Dalam ada cek apa? Oke, teman-teman pecinta sapi, salam satu hobi, 2 tanduk. Hari ini telah selesai kita berbincang-bincang sama Bapak Profesor Rama Yulis, ahli nutrisi dari Politeknik Negeri Payakumbuh, yang intinya pada hari ini banyak ilmu yang kita dapat, banyak masukan dan terbuka cakrawala kita bagaimana beternak itu secara baik dan benar dan efisien dan menekan kos produksi. Jadi terima kasih banyak Bapak atas ilmunya. Kami akan sering-sering datang ke sini untuk kembali belajar dan terus belajar agar ini bisa kita kembangkan ilmu yang Bapak miliki, kita kembangkan kepada peternak-peternak milenial di Sumatera Barat khususnya, Indonesia pada umumnya, dan kita siap sebetulnya udah MOU dengan kementerian akan meningkatkan ketahanan pangan Indonesia. Jadi terima kasih banyak Bapak dan minta saran-sarannya bagi kami peternak milenial Bapak. Siap. Kita di perguruan tinggi memang tugasnya mengembangkan ilmu dan pengetahuan. Nah, teknologi ini silakan dipakai oleh para milenial nanti supaya nanti peternak itu tidak lagi susah, tidak lagi rumit, tapi adalah peternak yang cerdas. Peternak yang cerdas yang berteknologi. Selesai itu. Besar harapan kami dari perguruan tinggi supaya nanti teknologi-teknologi yang bisa kita kembangkan melalui penelitian-penelitian di perguruan tinggi itu bisa langsung digunakan oleh para peternak milenial. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Kami kembali. Oke, teman-teman, sekian dulu dari kita Simmental Payakumbuh Farm jalan-jalan. Habis ini kita akan lanjut dengan penelitian-penelitian lain dengan teknologi lain, sehingga selalu ikuti channel kita di Simmental Payakumbuh Farm. Ini hasil dari proses pelet yang dibikin dari feses ayam atau tai ayam yang diteliti oleh dosen-dosen pelitani tadi. Kita langsung coba ke sapi-sapi kesayangan kita, dimakan apa tidak.
Lahap langsung rakus. Kita coba satu lagi. Ayo, makan. Makanan bergizi. Wow, langsung dimakan. Ayo, makan pelet. Karena sampelnya sedikit yang kita bawa, kita kasih yang ini aja dulu. Artinya ini udah bisa kita kerjakan dan kita produksi di Simental Payakumbuh Farm. Nantinya kita akan rubah pola pakan biar mengefektifkan kerja, meningkatkan nutrisi, sehingga apa? Kita bisa bekerja lebih efektif dan efisien dan tak perlu lagi ngarit rumput. Oke.